Dianggap parasit keluarga. Bab 14. Mas. Lirih Jihan yang memang belum tahu duduk perkara sekaligus alasan ia sampai diundang ke sana. Yang ia tahu ya karena Sofia masih belum rela lepas dari David. Sofia tak terima diceraikan sementara David lebih memilihnya dan mereka akan menikah dalam waktu dekat. Maaf. Han. Bu. David tidak berani menatap bahkan sekadar melirik kedua wanita di sebelahnya. Satu wanita muda berpenampilan modis dan memangku tas jinjingnya. Satu lagi wanita yang penampilannya sangat agamis dan sampai memakai cadar. Iya, Mas. Aku pasti dukung kamu karena aku sayang banget ke kamu, lirih Jihan sambil memeluk David. Ia membenamkan manja wajahnya di punggung David kemudian melongok Sofia yang ada di belakang sana. Pak, itu tolong jangan suruh drama kelamaan. Saya ingin uang saya secepatnya. Hari ini juga karena hari ini pun, saya sudah otomatis tidak punya tempat tinggal maupun lapak pekerjaan. Tegas Sofia. Kamu bisa tinggal di kontrakan, Sof. Ucap David yang masih menunduk dan belum membalas dekapan Jihan. Kamu sadar, kamu ngomong apa, Mas? Atau jangan-jangan, ini sudah bagian dari rencana kamu? Kamu sengaja nyolong uangku buat modal pernikahanmu, agar aku kehilangan sumber penghasilan sekaligus tempat tinggalku. Kamu berpikir aku akan mengemis minta balikan ke kamu? Tegas Sofia sambil menggeleng tak habis pikir. Drama banget ya otak kamu. Ibu Fatimah, selaku mamah Jihan langsung beristighfar. Mbak Sofia, istighfar, Mbak. Istighfar. Istighfar bagaimana? Ibu pikir, saya kesurupan. Sergah Sofia tak terima. Sedang genting dan masa depannya maupun sang putra menjadi taruhannya, malah ada manusia sok alim yang mendidik anaknya saja tidak bisa. Ibu Fatimah sangat mirip dengan Jihan walau penampilan mereka berbeda. Caranya bersikap, termasuk tutur katanya yang lembut nan manja tak berdosa. Astagfirullah, Mbak. Andai Mbak tidak mau bercerai, tidak apa-apa karena Jihan juga tidak mempermasalahkannya. Jihan mengakui dirinya salah. Ibu Fatimah, tolong. Jangan ceramah dulu, biarkan Pak Polisi yang menjelaskannya. Saya sama sekali enggak ada niatan bahkan sekadar berharap ke si David kok. Malahan saya bersyukur memilih lepas dari manusia model dia. Sudah, jangan dilanjut. Urusan DOAA, biar jadi urusan masing-masing, dengan Tuhan masing-masing. Kalaupun Mbak Sofia merasa diri Mbak lebih suci hanya karena Jihan hamil di luar pernikahan, sementara Mbak Sofia wanita mandiri yang sudah mengabdi kepada Nak David sekeluarga. Ibu Fatimah masih berbicara panjang lebar. Sofia sampai geregetan, makin emosi dan benar-benar ingin mengamuk. Sayang, taflonnya sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Karena polisi di sana juga tak kalah pusing lantaran Ibu Fatimah terus ceramah, mereka pun segera menjelaskan. Membuat Jihan dan Ibu Fatimah langsung kebingungan menahan malu. Jihan sampai melepaskan dekapannya kepada sang lelaki pujaan yang kian menunduk dalam. Menurut yang bersangkutan, uang sudah dipakai untuk membeli seperangkat mas kawin, sekaligus membayar segala sesuatunya. Jadi, tolong semuanya dikumpulkan, dikembalikan dalam bentuk uang seperti yang Ibu Sofia tuntutkan. Namun jika kalian memilih untuk menebusnya, sepertinya itu jauh lebih baik agar persiapan pernikahan kalian tak terganggu, jelas penyidik di sana. Jihan yang geram, menahan napas kemudian menghela napas pelan, terus begitu cukup lama.
Kedua tangannya mengepal di bawah sana. Tebus. Tegasnya yang kemudian menatap tegas penyidik di hadapannya. Kami akan menebusnya, bahkan kami akan membayar lebih. Tegasnya. Kemudian ia buru-buru menoleh ke belakang. Halo, Mbak Sofia yang terhormat, berapa harga kamu? Berapa uang yang kamu inginkan agar kamu berhenti berulah? Sesak sekaligus kesal, Sofia menyeringai sambil menggeleng tak habis pikir menatap Jihan. Pasang kuping kamu yang benar, Han. Dari tadi aku hanya minta uangku, hanya itu dan jangan mengada-ngada. Kembalikan uangku secara utuh hari ini juga. Tegasnya lirih saking geregetannya karena kedua tangannya saja mengepal kencang di sisi tubuh. Oke, sekarang juga aku akan minta ke papa aku buat bungkam mulut kamu pakai uang yang enggak seberapa. Lantang Jihan sampai berdiri. Doakan saja agar rezekiku nambah. Agar Allah mengangkat derajatku menjadi orang yang lebih sukses lagi tanpa mengandalkan apalagi merengek kepada orang tua. Tegas Sofia benar-benar santai dan sebisa mungkin bersikap elegan. Kamu pikir, cara kamu begitu, bikin kamu menang? Enggak. Sergah Jihan telanjur emosi. Namun, emosinya surut lantaran kedatangan sosok tampan yang memiliki pembawaan tenang dan sudah langsung mencuri perhatiannya di awal pertemuan mereka. Kalandra, pria itu datang sembari mengantongi kunci mobilnya kemudian mengambil alih Zidan yang awalnya diemban oleh Ibu Nur. Namun, lantaran Zidan terus menangis, tampaknya Kalandra berusaha menenangkannya. Sungguh pemandangan yang langsung membuat Jihan melongo memandanginya. Zidan. Hati Sofia seperti dicabik. Segera ia berdiri kemudian mengambil alih sang putra dari Kalandra dan memang sudah ada di hadapannya. Sofia benar-benar tidak menyangka, Kalandra hadir tanpa diminta. Ditambah, Ibu Nur yang masih sangat perhatian sekaligus mau mengurusnya maupun mengurus Zidan. Menangis, Sofia bersumpah dirinya tidak akan pernah melupakan jasa mereka yang sudah sangat peduli dan tetap ada ketika ia berada di titik nadir. Awalnya, David sama sekali tak terusik dengan tangis sang putra yang meronta-ronta, mengharapkan kasih sayang lebih atau malah karena memang bayi itu kelaparan. Sebab nyaris 3 jam lamanya, Sofia di sana mengawal penyelidikan kepadanya. Namun setelah David juga mendengar suara Kalandra yang sudah langsung David kenali tanpa harus membuatnya memastikannya, David refleks menoleh, memastikan kebenaran dari sumber kecemburuannya. Kenapa kamu enggak ngabarin kalau keadaannya separah ini? Ucap Kalandra menyesalkan keadaan. Ia menjadi tak kuasa melihat Sofia yang sesenggukan sembari membenamkan wajahnya di wajah Zidan. Andai hari ini ia tidak datang ke warung Sofia lantaran telepon dan pesan yang ia kirimkan tidak ada respons, Kalandra yakin ia akan ketinggalan perkembangan kasus Sofia. Begitulah orang tua apalagi seorang ibu. Selalu rapuh jika sudah menyangkut kebahagiaan anak. Namun andai itu sampai tidak terjadi, berarti memang ada kelainan. Entah karena orang tua itu sudah telanjur mati rasa saking sakitnya. Atau malah, memang orang tua itu sudah tidak punya hati bahkan otak seperti David, batin Kalandra. Mbak Sofia. Kasus Mbak sudah siap naik. Namun Mbak Sofia jangan mikir macam-macam termasuk urusan biaya. Semuanya saya kasih gratis. Nanti, teman-teman saya juga bakalan bantu semacam buat terapi mental. Bukan bermaksud menganggap Mbak Sofia sakit dalam tanda kutip. Saya merekomendasikan ini karena melihat keadaan Mbak Sofia. Mbak Sofia benar-benar butuh dukungan sekaligus bantuan.
Agar Mbak Sofia enggak terus merasa harus berjuang sendiri karena itu bisa memicu kemungkinan Mbak menyakiti diri sendiri. Kalandra bertutur penuh pengertian. Seperti yang ia katakan, wanita pekerja keras seperti Sofia yang baru melahirkan dan malah diberi pengkhianatan kejam, memang sangat membutuhkan dukungan sekaligus bantuan khususnya dari orang-orang terdekat. Sofia yang masih berderai air mata, mengangguk-angguk, setuju. Tentu saja. Karena kini saja, dihadapkan pada ancaman hukum yang sudah di depan mata, tak sedikit pun tanda-tanda David menyesal. Malahan, kenyataan kini menjadi ajang pembuktian kekuasaan oleh Jihan yang memang anak dari orang cukup terpandang. Melihat Sofia dalam keadaan sekarang, Kalandra yang makin tak tega, menjadi ikut merasa sesak. Tangan kanannya bergerak ragu, tapi akhirnya menepuk-nepuk sebelah bahu Sofia, dengan gerakan yang sangat kaku. Sudah, Mbak. Kasihan Zidane. Sepertinya Zidane juga lapar. Kalian istirahat dulu, saya mau urus kasusnya dulu biar langsung diproses ke kabupaten dan pelaku pun langsung dilakukan penahanan. Ditinggal Kalandra, Sofia langsung mencari tempat untuk menyusui sang putra. Polisi yang ada di sana membimbingnya ke sebuah ruangan. Ibu Nur turut serta. Setelah menutup pintu dan membuat mereka hanya bertiga bersama Zidane, Ibu Nur buru-buru membuka bekal yang ia bawa khusus untuk Sofia. Kamu harus makan Sof, agar kamu tetap sehat. Agar kamu bisa mendapatkan hak kamu. Serga Ibu Nur memberikan semangat. Bu. Sofia yang sudah menyusui Zidane sambil duduk dan sang bayi juga langsung anteng, tak kuasa melanjutkan ucapannya. Namun, ini masih mengenai ruko. Ruko itu sudah disewakan dan penyewa pun siap menempati hari ini juga, Bu. Ia benar-benar tak bersemangat. Karena baginya, kehilangan sumber pencaharian yang juga sudah menjadi tempat tinggalnya bersama Zidane, benar-benar menyakitkan. Malahan, rasanya jauh lebih menyakitkan dari dibuang oleh David. Ibu Nur langsung terdiam bingung, tak kalah bingung dari Sofia. Terus, kamu sudah punya solusi belum, Sof? Tatapannya dan Sofia sempat bertemu untuk beberapa saat. Namun, Sofia yang kali ini tampak putus asa, kembali menunduk. Penyewa baru, juga mau dagang rames, Bu. Karena posisi warungku memang strategis banget. Enggak mungkin aku masih bisa di sana. Gimana ya? Aku beneran bingung. Aku cari ruko di sekitar pun, kayaknya memang sudah enggak ada. Duh. Gimana ya, Sof? Si David memang kebangetan. Otaknya bisa sejahat itu padahal sekadar peduli ke Zidane saja dia enggak. Harusnya dia bersyukur anaknya masih diurus sama kamu. Mana sudah enggak ada ruko yang disewa. Ibu Nur ikut galau. Sementara itu, di luar, Kalandra yang memang sudah dikenal oleh polisi bahkan atasan polisi di sana, langsung menjelaskan segala sesuatunya. Mengenai kasus Sofia yang menjadikan David tersangka. Kini tak hanya ada 2 polisi yang mengurus kasus tersebut, tapi ada 5 termasuk pimpinan di sana. Kebetulan banget sampai ada kasus ini, bisa menjadi alat bukti tambahan yang lebih menguatkan, ucap Kalandra. Jihan yang awalnya sibuk terpesona sekaligus nyaris meneteskan air liur hanya karena ketampanan seorang Kalandra, langsung syok. David terancam dibui di kabupaten, atau parahnya masuk penjara yang ada di Nusa Kambang mengingat jaraknya sangat dekat dengan kabupaten mereka. Enggak bisa begitu dong.
Saya kan sudah mau tebus dan bahkan kasih lebih biar mulut si Sofia Mingkem enggak berisik tebar fitnah terus, hanya karena Mas David lebih memilih aku. Protes Jihan dan terdengar sangat konyol untuk Kalandra yang berpihak kepada Sofia. Kalandra yang masih berdiri di sebelah Ibu Fatimah, langsung menatap marah Jihan. Anda ini kalau bicara tolong dikondisikan dan jangan malah membuat keadaan makin keruh. Jihan kebingungan. Ia nyaris memasang wajah tak berdosa andalannya, tapi Kalandra yang sangat tampan sudah menjadi sangat seram. Pria itu terlihat sangat marah kepadanya. Nanti Anda juga sekalian ikut, untuk membuktikan dugaan perselingkuhan sekaligus perzinaan antara Anda dengan saudara David. Jadi Anda tidak usah khawatir karena kalian akan selalu bersama. Sementara untuk urusan Mbak Sofia. Maaf, wanita seperti Mbak Sofia terlalu berharga untuk laki-laki seperti saudara David. Jihan langsung tidak bisa berkata-kata meski bibir bergincu merah terangnya sudah komat kamit merapal pembelaan. Ia menggeragap karena balasan sekaligus ancaman hukuman dari seorang Kalandra, benar-benar membuatnya syok sekaligus ketakutan. Kenapa kasusnya jadi panjang seperti ini, dan kenapa putri saya sampai diseret-seret, sih? Protes Ibu Fatimah, selaku sosok si maha benar di sana. Karena dia menjadi alasan perceraian dari Mbak Sofia dan saudara David, sedangkan posisinya sedang hamil, Bu. Kalandra masih berucap tegas meski ia tak sampai marah-marah. Jihan masih menggeragap, dan memang tak bisa menjawab terlebih otaknya juga mendadak tidak bisa berpikir. Tak terbayang andai ia juga sampai mendekam di penjara. Terlalu menakutkan.